Aku mereview gambar-gambar artis lain untuk mencari tahu apa kesalahan shading terbesar bagi artis pemula. Setelah mereview, aku mampu mengimprove shadingnya dari ini menjadi ini. Dan di video ini, aku kasih tahu 3 hal basic untuk mengimprove shadingmu secara drastis. Mulai dari pertama, aku sering lihat orang gambar kayak gini. 1. Sketsa, 2. Line art, 3. Warna, 4. Shading, terus 5. Background sama lighting. Masalahnya gini, kamu menggambar shading secara terpisah dari lighting. Kamu kira shading itu detail yang digambar di karakter, dan lighting sebagai tambahan di atas shading buat nyatuin sama background. Tapi jadinya bingung. Loh, kenapa di sini ada bayangan? Tapi cahayanya dari situ. Terus kenapa di dalam bayangan malah ada highlight? Dari mana Cahayanya? Teori dari aku, orang kebiasaan shading karakter dengan background putih polos. Dan kalau kamu emang mau gambar background polos, sebenarnya nggak masalah. Masalahnya, kalau mau gambar background lebih detail. Nah, di sini biasanya baru kepikir. Oh iya, di sini tuh ada cahaya ya. Tambah glow aja dikit. Nah. Pikir dulu. Sebelum kamu shading, cahayanya dari mana? Apa warna cahayanya? Segimana terang cahayanya? Habis itu tentuin mana yang pasti terang, mana yang pasti gelap, biar batas terang sama gelapnya jelas. Seharusnya di akhir, karakter kamu terasa lebih nyatu sama backgroundnya. Oke, itu pertama. Sebelum kamu mulai shading, pikir dulu lightingnya mau gimana. Tapi, gimana kalau kita tahu lightingnya mau gimana, tapi nggak tahu cara gambarnya? Nah, disinilah gunanya referensi. Jawaban bagi kamu yang tahu lightingnya mau gimana, tapi nggak tahu cara eksekusinya, cara gambarnya. Misal, kamu mau gambar karakter di bawah laut, dengan lighting yang cerah dari matahari di atas kiri. Buka Google atau Pinterest, search foto di bawah laut. Terus cari referensi yang sesuai dengan gambar kamu, dan lightingnya akurat dengan dunia nyata. Setelah itu, ya lihat aja lighting di referensinya kayak gimana. Bentuk bayangannya tajam atau halus? Apa warna bayangannya? Apa ciri-ciri khas dari lighting yang aku mau gambar? Kalau referensinya akurat, shading kalian tinggal ikut gelap terangnya, warna-warnanya, dan seharusnya jadi bagus juga sih shading kalian. Stop. Oke. Ini penting. Sebenarnya iya, kita tuh perlu cari referensi yang benar lightingnya. Cuman ada sedikit kontra kalau nyarinya yang benar doang. Karena gini, oke, akurat itu penting. Tapi ini seni, bos. Kita tuh seniman. Dan kadang tuh realita boring ya. Gue udah muak ngeliat jalan bolong sama asap kendaraan masuk ke paru-paru gue. Jadi kita tuh, sebagai seniman, suka melebih-lebihkan gambaran kita dibanding dunia nyata. Kalau kamu nemu foto yang lightingnya akurat, tapi kurang sesuatu aja. Sugesti dari aku adalah, cari gambar-gambar dari artis lain yang kamu suka banget, terus coba tiruin estetik mereka dalam gambar kamu. Ambil palet, line art, dan stylenya, dan gunakan inspirasi tersebut buat bikin estetik kamu sendiri. Jadi, bukan sekedar lighting benar, tapi lighting kamu. Karena kan pada akhirnya yang nentuin gambar mau gimana bukan realita, tapi kamu. Kalau realita yang nentuin udah bukan jadi seniman, tapi fotografer. Oke, sekarang tahu lightingnya mau gimana. Terus tahu cara gambarnya, sisanya berarti... Wait. Bentar. Maksud aku gini. Aku lihat ada 3 kesalahan yang sering muncul. 1, bayangan ngeblur. 2, bayangan berantakan. Atau 3, bayangan... Wait. Mana bayangannya? Oke, pertama. Bayangan ngeblur. Ini biasa terjadi kalau suka shading pakai airbrush atau smudge tool. Niatnya mau bikin halus biar lebih 3D, tapi malah bikin shadingnya nggak jelas dan terlihat flat. Kedua, bayangan berantakan. Ini terjadi kalau kita terlalu fokus pada detail, kayak rambut, lipatan pakaian, dan lain-lain. Pikirnya tuh, kalau bentuknya detail, shadingnya juga perlu detail. Jadi gambar langsung detailnya. Sampai lupa bentuk dasar dari shadingnya. Terus malah jadi berantakan. Dan ketiga, bayangan Gak ada. di sini bayangannya kurang gelap sampai nyatu sama cahaya. Terus terasa kayak nggak ada shading. Ini antara karena kurang jelas nentuin cahayanya, atau karena takut. Takut kalau shadingnya terlalu gelap, nanti terlihat aneh. Atau detail-detail yang digambar malah nggak kelihatan. Jadi bayangannya digambar seterang mungkin. Ketiga kesalahan tersebut membuat shading kita kurang jelas, berantakan, dan ironisnya terasa flat. Tips dari aku, pertama, tentukan arah cahaya yang jelas. Mana yang pasti terang, mana yang pasti gelap. Kedua, bayangin, jokes. Apa yang kamu mau shading pakai bentuk dasar, kayak bola,
tabung, kubus, dan lain-lain. Terus gambar bayangan yang simple. Kalau udah, baru detailin lagi. Tapi jaga bentuk dasarnya. Ketiga, sambil bermain mata, cek apakah bayangannya jelas kelihatan. Terus bandingin juga sama referensi, biar nggak terlalu gelap. Dan secara otomatis, shading kalian bakal terasa lebih pede, walaupun kamu sendiri mungkin masih merasa was-wasan menggambarnya. And that's it. Review sedikit. Pertama, sebelum kamu shading, pikirin dulu lightingnya mau gimana. Kalau udah kepikir, cari referensi foto dan gambar-gambar dari artis lain, biar lightingnya bukan sekedar benar, tapi unik juga bagi kamu. Dan setelah kamu tahu shadingnya mau gimana, dan cara gambarnya, sisanya kamu perlu pede dengan diri. Gambar dulu bentuk dasarnya, dan sedikit demi sedikit tambahin detail-detailnya. Jujur sebenarnya shading nggak sesimpel ini, tapi aku merasa dari semua art yang aku review, ini tuh 3 tips yang bakal memberi dampak terbesar kalau shading kamu kayak gini. Dan aku harap setelah nonton ini, kamu menjadi lebih tertarik untuk memahami lighting secara dalam. Bukan sekedar bayangan di sini, warna di sini, tapi lebih ke kenapa cahayanya kayak gini. Kenapa bayangannya di sini? Kenapa warnanya kayak gitu? Dan seterusnya. Dan kalau kamu menerapkan ketiga tips ini, aku percaya gambaran kamu bakal terasa lebih hidup, menarik, dan bukan sekedar realistis, tapi unik ke kamu juga. Nah, sekarang mana nih bayangannya? Ayo, semoga video ini membantu. Buat tiap artis yang aku tampil di video ini, aku udah tulis IG-nya di deskripsi buat kalian follow dan DM mereka kayak, yo, bayangannya di mana? Aku berharap video ini juga berguna buat mereka. Dan kalau ada kesalahan dari aku di video ini, atau ada sugesti video lain, boleh komen di bawah biar kita belajar bareng dan biar aku ada ide video lain. Jangan lupa like dan subscribe kalau mau lihat video lain kayak gini. That's it from me, see you later.